Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, bersatu hati lewat ibadah online kita hari ini. Kita percaya kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Amin. Mari nyatakan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan kita saat ini. Masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat yang penuh kuasa akan memberikan kesembuhan atas kita. Amin. Memberikan pemulihan. Bahkan kita menang bersama dengan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu atas kami sampai hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, hari yang Tuhan adakan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami buat Tuhan. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau Allah ada di setiap rumah kami. Kemuliaan Tuhan turun atas kami. Biar kami boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kudus namamu Tuhan, kudus namamu Yesus. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Kau Yesus Tuhan, Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami semua boleh merasakan kasih Tuhan di setiap rumah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya sukacita Tuhan ada atas setiap kami, dan kami mau bersorak-sorai itu kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya kasih Tuhan nyata atas kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja
yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati.
sorak-sorai kemenangan buat kita semua. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terus rasakan kasih Tuhan. Terus rasakan kasih Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Biar kami semua Tuhan boleh menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa hidup kami untuk menjadi Tuhan penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Berapa banyak yang luar biasa, saya ingin melihat dulu tangan-tangannya, haleluya. Nah puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, apa yang sedang terjadi di Indonesia, kita begitu melihat begitu banyak goncangan demi goncangan terus terjadi. Nah Bapak Ibu, dari satu persoalan ya penyakit daripada COVID-19 ini, kemudian setelah itu yang terjadi adalah pergumulan-pergumulan dalam bidang ekonomi. Kita melihat begitu banyak kejadian demi kejadian terus terjadi. Bahkan banyak yang berpikir
kapan ini kok sepertinya tidak ada habis-habisnya. Dari satu persoalan yang hampir selesai, kemudian ada lagi timbul persoalan-persoalan yang baru. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita sempat dikejutkan dengan hal-hal yang menurut banyak orang sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di bangsa kita? Tiba-tiba kita harus tinggal di rumah seperti ini. Kita tahu bahwa kebiasaan daripada kebanyakan orang yang ada di kota Jakarta, mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang setiap harinya apa yang sedang mereka lakukan tidak lain adalah aktivitas-aktivitas yang sangat padat, terutama di kota Jakarta seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana persiapan-persiapan yang setiap hari terjadi. Dari persiapan, kemudian menyusun strategi, kemudian hasilnya, dan kita perlu evaluasi dan kita perlu kontrol. Nah, ada begitu banyak agenda-agenda di dalam setiap kegiatan-kegiatan daripada masyarakat Indonesia. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba kita harus lockdown, kita harus banyak diam tinggal di rumah. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sempat bertanya-tanya, kenapa kita harus diam? Nah, yang kedua, saya sempat berpikir bahwa hari-hari ini dunia dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Dan saya pernah memiliki satu mimpi bahwa satu hari, kalau kita lihat keadaan di negara kita, terutama di kota Jakarta, begitu banyak kemacetan, kita rindu satu hari, wah, kita bisa memiliki mobil yang bisa terbang untuk bisa mengatasi kemacetan. Tapi yang terjadi di tahun 2020 ini, saya mengharapkan ada teknologi seperti itu. Tapi tiba-tiba kita harus banyak cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, pakai masker. Lalu kita balik seperti kita belajar di taman kanak-kanak untuk mencuci tangan. Nah, kembali lagi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok kita harus kembali ke tingkat dasar? Nah, Bapak Ibu, apa maksud daripada Tuhan hari-hari ini? Kalau kita harus lockdown, kita harus banyak tinggal di rumah. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan untuk kita mereset dari titik nol. Ya, ada satu mungkin perbaikan yang harus kita lakukan, satu restitusi untuk satu pemulihan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah saya berjudul diam, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan silence. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-46, ya, ayat yang ke-11 dan 12 terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama mengapa kita harus banyak diam, kenapa kita harus tenang. Nanti kita akan belajar dan kita simak ayat ini satu persatu. Nah, dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 dan 12 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan ada kata diam. Bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan katakan kalau kita banyak diam, maka Dia berkuasa. Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan menjanjikan penyertaannya. Dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada saat kita diam, saya percaya bahwa kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini sebelum kita bahas ya mengapa kita harus banyak diam, Bapak Ibu, definisi daripada diam adalah tidak bersuara. Diam berarti juga dikatakan tidak bergerak atau tidak berbuat sesuatu. Saya percaya bahwa ini maksud Tuhan untuk kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Biar Dia menuntun setiap langkah-langkah kita. Pada saat kita diam, kita mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuknya, dan Dia memberikan janji-janjinya apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita diam.
Yang pertama, Bapak Ibu, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, ya, kenapa kita harus diam? Karena pada saat kita diam, kita lebih mengenal Tuhan. Dan pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya percaya pemazmur berbicara seperti ini, bahwa dia mengenal Allahnya, bahwa Allah adalah perlindungan, kekuatan, dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa pada saat kita banyak diam di rumah ini, ada maksud Tuhan supaya kita lebih mengenal Dia. Dikatakan kalau kita lebih mengenal Dia, maka ayat yang ketiga berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya percaya pada saat kita mengenal Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Karena kita percaya dan karena kita mengenal siapa Allah kita. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu, pernahkah mendengar cerita bagaimana Daud melawan Goliat? Ya, waktu itu Saul berkata kepada Daud, wah, engkau harus pakai perlengkapan senjata yang full lengkap, ya. Jangan main-main, engkau menghadapi seorang pendekar dari tentara Filistin. Wah, badannya tinggi, tegap, dengan seluruh perlengkapan senjata. Ya, jadi Saul ini mempelajari kehebatan daripada musuhnya. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara pemirsa semua di tempat ini, supaya kita jangan sampai kita banyak mempelajari seperti Saul mempelajari Goliat, mempelajari hal-hal, ya, yaitu musuh kita, yaitu COVID-19, itu lebih hebat daripada kita mengenal Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang mempelajari COVID-19 sampai mengalami ketakutan yang amat sangat. Tapi dia lupa satu hal, bahwa yang bisa mengalahkan musuhnya adalah Tuhan sendiri. Nah, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa sampai kata itu muncul? Daud adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Saya dapat katakan dia seorang yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat mengenal Allahnya. Waktu sebelum dia melawan Goliat, ya, dia berkata begini. Dia bilang sama Goliat, wah, engkau membawa semua perlengkapan, ya. Dikatakan pedang, tombak, lembing, semua full. Ya, tapi aku melawan engkau membawa nama Tuhan Allahku. Jadi dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhannya. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita disuruh banyak diam, artinya kita disuruh banyak di rumah itu banyak baca Alkitab, banyak doa, muji nyembah. Itu cara pengenalan kita kepada Tuhan. Yaitu dengan doa, relationship, bahwa kita didesain untuk itu, supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Dari sejak awal Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, karena Dia mau intim dengan kita. Nah, hari-hari ini kita banyak tinggal di rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada maksud Tuhan supaya kita riset, bangun mesbah doa, banyak baca Alkitab, muji nyembah. Memang itu yang Tuhan mau, karena di situ terletak kekuatan. Saya percaya waktu Daud bisa memenangkan Goliat, memenangkan masalah yang besar, karena dia mengenal akan Allahnya. Bapak Ibu, saya banyak juga disuruh oleh Tuhan. Kalau dulu saya doa sering sendiri-sendiri, anak-anak saya sendiri doa, ya, saya berdoa sendiri. Tapi hari-hari ini, setiap hari saya berdoa dengan istri dan anak-anak saya. Memang ada maksud Tuhan supaya bisa unity, yang perbaiki mesbah doa itu. Karena itu adalah satu kemenangan. Kalau kita hidup tanpa doa, Bapak Ibu, kita nggak bisa menang dalam peperangan. Memang hari-hari ini Tuhan meriset itu semua, ya, untuk memperbaiki mesbah doa kita,
untuk unity bersama-sama, doa secara korporat. Dan kita pasti waktu kita berdoa, kita berseru pada Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Lalu kita juga bertobat, introspeksi diri kita. Maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan bangsa ini. Saya percaya hari-hari ini memang Tuhan sedang mereset semuanya. Ya, kembali ya. Saya teringat waktu dari kitab Wahyu pasal yang kedua, waktu Tuhan menegur jemaat di Efesus bahwa mereka sempat kehilangan kasih yang semula. Dan Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hari-hari ini ayo kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kita banyak doa, ya, banyak baca firman Tuhan, muji nyembah. Memang itu yang Tuhan sedang riset hari-hari ini dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengapa kita harus diam. Dari kitab Mazmur pasal yang 46, kalau kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Saya percaya kota Allah di sini berbicara Yerusalem. Ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Karena Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Saya percaya kota Allah Yerusalem itu berbicara keluarga, rumah tangga kita, itu Yerusalem. Kediaman yang, itulah tempat kediaman Tuhan yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saya percaya di sini aliran-aliran air hidup, yaitu berbicara Roh Kudus. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan Roh Kudus memenuhi keluarga. Dan dikatakan Allah itu ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Dan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saya percaya bahwa yang kedua, kenapa kita harus banyak diam di rumah? Karena Tuhan betah tinggal dalam rumah tangga kita. Saya percaya yang kedua ini fokusnya kepada keluarga. Ya, kalau yang pertama Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam. Tapi yang kedua Tuhan berfokus kepada rumah tangga, kepada keluarga. Dan dikatakan ayat 7 dan 8, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tapi Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya percaya di tengah-tengah goncangan, ya, Tuhan sedang meriset, ya, mengadakan pembetulan juga, yaitu di dalam rumah tangga. Saya percaya hari-hari ini Tuhan banyak adakan pemulihan dalam rumah tangga. Bapak Ibu, saya teringat bagaimana kegerakan Pentakosta yang pertama. Ya, di saat-saat, ya, waktu itu Roh Kudus sedang dicurahkan. 120 orang kumpul di upper room. Dan kemudian yang terjadi penginjilan dari Yerusalem sampai ke bangsa-bangsa. Itu sedang terjadi dengan luar biasa. Tapi pertama-tama pelayanan setelah Roh Kudus dicurahkan dalam kegerakan Pentakosta yang pertama. Pelayanan yang pertama justru ada di rumah-rumah. Bagaimana mereka itu jemaat yang mula-mula. Mereka membagikan roti, mereka memuji menyembah. Dan setiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, bilangan yang diselamatkan. Saya percaya ini kembali lagi Tuhan fokus kepada keluarga. Dan saya percaya bahwa Yerusalem adalah yang pertama. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, engkau menjadi saksi dari Yerusalem, dari keluarga. Kemudian baru ke Yudea, orang-orang percaya. Sampai ke Samaria, orang-orang yang tidak percaya. Bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, banyak hal-hal pembetulan yang terjadi dalam rumah tangga. Termasuk juga dalam rumah tangga saya. Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi, saya mau cerita bagaimana di tengah-tengah kesibukan saya dalam bekerja, dalam melayani, hubungan saya sempat kurang dekat, terutama kepada anak saya juga yang paling kecil. Ya, setiap kali kalau saya bilang saya ada urusan kantor, saya ada urusan pelayanan, ya, nggak ada waktu untuk anak itu curhat sama kita. Nah, Bapak Ibu, kehadiran daripada orang tua sangat waktu itu menjadi gap, ya. Sehingga hubungan saya dengan anak-anak saya jadi kurang dekat, kurang baik, saya dapat katakan seperti itu. Karena ada waktu-waktu dia mau curhat, saya nggak ada di rumah, ya kan. Sehingga banyak terjadi kepahitan juga, ya. Nah, satu hari Bapak Ibu kita banyak doa, ya, banyak sharing firman sama-sama. Hubungan saya semakin dekat sama anak saya, ya. Pagi-pagi saya olahraga bareng, saya bisa main badminton sama anak saya ini, ya kan. Banyak cerita, histori masa lalu saya juga, kemudian masa depan bagaimana ya kita bisa
bisa berhasil, ya kan, ada nilai-nilai kehidupan yang dibangun. Itu saya ceritakan kepada anak saya seperti itu. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, waktu beberapa hari setelah kita tinggal banyak di rumah, satu hari dia sempat nangis. Nah, saya nggak ngerti kenapa dia nangis. Ya, nangis sampai jerit-jerit lah. Kita kan nggak tahu. Ya, saya mau bicara, saya bilang, waduh, anak saya yang paling kecil ini, ya, saya bilang gimana? Saya mau ngomong, anaknya nangis terus. Ya, lalu setelah dia selesai nangis, saya bilang sama istri saya bilang, well, coba bicara ya sama anak saya ini, sama Jeremy, anak saya paling kecil. Coba cerita, tanya ada apa gitu. Ya, tiba-tiba dia curhat, dia cerita, dia bilang, aku minta ampun sama Tuhan. Ya, aku mau bertobat, selama ini aku benci pelayanan. Lah, kita baru tahu, oh selama ini dia benci. Ya, kenapa? Karena ada waktu dia mau bersama-sama sama kita, tapi kita nggak ada, kita selalu pelayanan. Ya, saya percaya bahwa ini rekonsiliasi sedang terjadi, Tuhan buat nih. Jadi pada saat kita banyak doa, Roh Kudus itu betul dicurahkan. Dikatakan ada aliran-aliran sungai yang mengalir di Yerusalem, di dalam rumah tangga. Dan pada saat kita berdoa, muji nyembah, kita baca share firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya Roh Kudus dicurahkan itu adalah roh pertobatan juga, yang repentance, di samping juga ada belas kasihan. Jadi pada saat Roh Kudus dicurahkan, terjadi banyak pertobatan. Saya juga minta ampun sama Tuhan, ya, saya minta ampun juga sama anak saya Jeremy juga minta maaf sama orang tuanya. Saya percaya bahwa ini pemulihan yang terjadi, hati Bapa kembali anak dan anak kembali pada Bapa. Itu yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Bukankah dalam kegerakan Pentakosta ketiga, nanti Tuhan ingin memakai anak-anak muda dengan dahsyat. Tapi sebelum mereka dipakai, pemulihan segala sesuatu harus terjadi terlebih dahulu. Saya percaya kalau mereka masih tetap tinggal dalam kepahitan, kebencian, nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi saya yakin bahwa hari-hari ini banyak pemulihan keluarga demi keluarga terjadi. Karena ada satu terobosan yang besar di mana anak-anak muda dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir yang saya akan bahas firman Tuhan bersama-sama, yang terakhir adalah di kitab Mazmur pasal 46 ayat 8 sampai yang ke-10. Nah, yang pertama tadi, mengapa kita harus tinggal diam? Karena yang pertama, Tuhan mau kita semakin mengenal Dia. Mengenal lebih dalam. Karena orang yang mengenal lebih dalam, dia akan memenangkan satu peperangan. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal diam? Karena Tuhan mau kita fokus kepada keluarga. Pemulihan ke keluarga harus terjadi terlebih dahulu, sebelum kita bisa menjadi saksi sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa, di mana Tuhan juga fokus kepada generasi muda yang Tuhan mau pakai untuk membawa satu kegerakan yang besar sampai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus banyak tinggal diam di rumah? Nah, Mazmur 46 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berbicara seperti ini. Ya. Maafkan saya, ayat 9 dan 10. Dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, yang terakhir, Tuhan mau kita diam untuk kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, bukan fokus kepada COVID-19. Bapak Ibu, berapa banyak seringkali kita dalam hidup ini kita lupa, ya. Kita lihat banyak penderitaan akibat dampak COVID-19, banyak yang meninggal, ya, banyak persoalan demi persoalan, ya, persoalan ekonomi sebagai dampak juga COVID-19. Tapi Bapak Ibu, kita lupa bahwa kita harus pandang juga pekerjaan Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas berkata ayat yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi pada saat ada bencana, ada wabah, ya, ada goncangan, kita harus tetap pandang pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan katakan ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ya, Dia akan menghentikan COVID-19 ini. Tapi apa maksud Tuhan untuk kita memandang pekerjaan Tuhan? Saya teringat karena Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun binasa. Dia menginginkan semua jiwa-jiwa diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini maksud Tuhan untuk kita pandang pekerjaan Tuhan. Yang hari-hari ini pekerjaan Tuhan
yang begitu kuat adalah memperhatikan kepedulian sosial kita kepada sesama. Ini penting. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, saya percaya bahwa Tuhan sedang mengajar kita hari-hari ini, ya, di saat-saat goncangan terjadi, untuk kita juga peduli kepada orang lain. Ya, beberapa waktu terakhir ini di lingkungan gereja kita di Pondok Indah, kita tanya apa yang dibutuhkan oleh lingkungan. Ya, kita sempat mengirim juga desinfektan, ya, untuk mengadakan penyemprotan ke rumah-rumah warga. Lalu kita juga tanya butuh sembako, udah kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Dan kita harus pandang bahwa ini satu pengenalan kasih Tuhan, dan mereka harus mengerti, ya, mereka harus mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, begitu banyak, ya, perlu restitusi, Bapak Ibu, ya, begitu banyak orang fokus sudah keluar dari jalur, ya, udah nggak kepada Tuhan lagi, kepada semua yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan menghendaki supaya pada akhirnya Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, ada hal-hal, ya, di tengah-tengah kesibukan, mungkin sudah banyak yang lupa, banyak yang menyimpang, tapi Tuhan itu baik. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan izinkan untuk kita banyak diam. Yang pertama, untuk lebih mengenal Tuhan. Tapi yang kedua, supaya kita fokus pada keluarga. Tapi yang ketiga, supaya kita memandang pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mau ada satu penuaian yang besar, supaya semua orang tidak binasa, tapi mereka semua diselamatkan. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya percaya bahwa kita sedang dipakai hari-hari ini untuk memperhatikan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan gereja Tuhan di sini ambil partisipasi untuk berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan saya percaya nanti sebentar kita akan melihat tayangan, ya, banyak yang kita sudah lakukan, ya, dari pembagian sembako pada masyarakat lingkungan, ya, di gereja kita di wilayah Pondok Indah ini, juga desinfektan dan sebagainya, dan kita masih terus lakukan ini setiap bulan. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau untuk kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi sesama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini khotbah saya pada pagi hari ini. Baiklah, kita satukan hati kita, ya, kita berdoa. Saya ingin mendoakan, ya, Bapak Ibu semua, dan semua berdoa juga untuk Indonesia. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita, dan kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa dengan segenap hati, dari hati kita yang paling dalam, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa, Engkau banyak mengajar kami hari-hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh banyak diam, karena kami tahu Engkau punya rencana yang indah, untuk kami semakin mengenal Engkau dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, terima kasih Kau banyak mengajar kami Tuhan, berdisiplin dengan kami untuk baca Alkitab setiap hari, untuk kami kumpul doa bersama-sama, untuk memperbaiki mesbah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau memulihkan hubungan suami istri,
hubungan orang tua dengan anak. Karena Kau punya rencana yang besar Tuhan, untuk Kau memakai setiap anak-anak kami untuk menjadi saluran berkat, untuk masuk dalam kegerakan Pentakosta ketiga dengan dahsyat. Kau sedang memulihkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kau juga mengajar kami untuk peduli sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami tahu Tuhan itu adalah rencana-Mu yang mulia, untuk kami boleh memperhatikan sesama kami. Seringkali kami mau memikirkan diri kami sendiri, tapi hari-hari ini Engkau mengajak kami, Engkau menyentuh hati kami untuk berbagi kepada saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang bersungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya pada saat kami diam, maka Engkau bekerja dan Engkau melakukan peperangan yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, kami sangat percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan segera memulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hari ini kita terus perlu berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk orang-orang tim yang terus berjuang mengatasi COVID-19. Mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk hari-hari ini ketika bangsa dan negara kami ada di dalam kesulitan, baik karena COVID-19 maupun kesulitan di dalam perekonomian. Tuhan, Engkau tahu akan segala sesuatu. Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini. Oleh karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Dan pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa memberkati pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua tim Tuhan di dalam kabinet, dan juga semua aparat dari pusat sampai ke daerah. Kami juga terus mendukung Tuhan, dan kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan, untuk tim percepatan pemulihan gugus tugas untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan juga menolong memberikan hikmat di dalam perjuangan untuk melepaskan bangsa ini dari COVID-19. Tuhan kami berdoa, berikan rahmat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini beribadah dari rumah Tuhan. Kami juga mohon perlindungan kuasa Allah, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam roh-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu terus terpelihara di dalam Engkau. Engkau juga menolong Tuhan, jika banyak korban penderitaan di tengah-tengah bangsa kami, mereka yang di dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang terulur. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat untuk tim medis Tuhan, mulai dari dokter, perawat, semua yang ambil bagian Tuhan, untuk mengobati, untuk merawat Tuhan, para korban. Tuhan akan menolong, Tuhan akan beri perlindungan yang sempurna. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas mereka. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa syafaat kami dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dan menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Sembako sudah diturunin. Paket sembako dari Prendis siap didistribusikan. Makasih Andri. Jika Tuhan memulihkan keadaan kita